para pemilik lahan dan bangunan di kompleks lokalisasi Lorong Indah alias Lorong Indah LI dikumpulkan di kantor Kecamatan Margorejo pada Rabu 4 Agustus 2021 hari ini. Mereka mengikuti pertemuan dengan pihak Satpol PP dan pemerintah kecamatan untuk berdialog dan mendapatkan arahan mengenai wacana pembongkaran kompleks prostitusi tersebut. Sebelumnya, Satpol PP Pati juga telah melayangkan surat pemberitahuan kepada pengelola LI bahwa keberadaan LI melanggar ketentuan tata ruang wilayah yang berlaku. Seluruh bangunan di sana pun juga didirikan tanpa adanya izin mendirikan bangunan atau IMB. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, sudah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Jateng. Ada Maska Hauzan yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Maska. Ya, selamat sore. Maska, bisa dijelaskan bagaimana mulanya muncul wacana adanya pembongkaran lokalisasi atau tempat prostitusi di Lorong Indah di sana? Baik, jadi upaya penertiban di lokalisasi Lorong Indah ini bermula dari giat razia yang dilakukan oleh Polres Pati bersama Satpol PP pada pertengahan Juli lalu. Jadi razia ini merupakan razia PPKM dan para pekerja seks komersial yang masih menghuni di lokalisasi dipersuasi untuk pulang ke daerahnya masing-masing. Karena mayoritas mereka berasal dari luar daerah, diantaranya dari Semarang, Jepara, Kudus, dan beberapa daerah di Jawa Barat. Nah, dari situ kemudian Satpol PP melakukan penelusuran lebih lanjut dan ditemukan bahwa seluruh bangunan yang berdiri di kompleks lokalisasi Lorong Indah tidak ada satupun yang memiliki izin mendirikan bangunan. Kemudian Satpol PP melayangkan surat pemberitahuan kepada pengelola lokalisasi. Dan akhirnya pagi tadi di kantor Kecamatan Margorejo, perwakilan pemilik bangunan di kompleks lokalisasi Lorong Indah dipertemukan dengan perwakilan Satpol PP dan pemerintah daerah untuk membahas tindak lanjut mengenai hal ini. Demikian. Oke, bagaimana saat ini keadaan Lorong Indah sendiri? Jadi berdasarkan laporan dari Kepala Satpol PP Kabupaten Pati, Sugiono, juga dari pengamatan kami di lapangan, memang kompleks Lorong Indah saat ini sedang dalam keadaan sepi. Itu karena para pekerja seks komersial yang berada di sana, jumlahnya sekitar 250 sudah bersedia untuk kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Kemudian respon dari penghuni Lorong Indah sendiri terkait adanya wacana pembongkaran ini seperti apa? Baik, jadi berdasarkan pertemuan pagi tadi di kantor Kecamatan Margorejo, Ketua Paguyuban Lorong Indah, Mas Tur, mengatakan bahwa pihaknya saat ini belum bisa mendiskusikan dengan para penghuni Lorong Indah karena memang setelah PPKM baru mereka akan kembali dan dia akan memberikan pemberitahuan mengenai teguran dari Satpol PP. Namun demikian, Ketua Paguyuban sendiri mengatakan bahwa pihaknya akan menerima keputusan apapun yang nanti diambil oleh pemerintah daerah, tentunya setelah dilakukan pembahasan secara komprehensif. Demikian, Bunda. Oke, Maska, terkait ini apakah ada respon sendiri dari masyarakat Pati tentang wacana pembongkaran dari lokalisasi ini? Ya, tentu beragam respon diberikan oleh berbagai kelompok masyarakat mengenai rencana pembongkaran lokalisasi Lorong Indah ini. Tapi salah satu pihak yang sudah mengutarakan pendapatnya mengenai wacana ini adalah dari PCNU, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati. Ketua PCNU Pati, Kiai Yusuf Hasyim, mengatakan pihaknya 100% mendukung apabila pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan pembongkaran di lokalisasi ini. Dia juga mengatakan bahwa seluruh ormas Islam yang ada di Pati sudah sejak lama mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembongkaran di tempat prostitusi dan tempat hiburan malam karaoke yang mayoritas memang ilegal atau tidak berizin. Demikian, Berda. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kasatpol PP Pati Sugiono dan juga Ketua Paguyuban Lorong Indah Mas Tur, dan berikut liputannya untuk Anda. Pak Kapolres tanggal 14 Juni, di mana beliau dengan Pak Kapolres itu mengeluarkan pekerja atau penghuni yang bukan warga Pati dengan baik, dengan hati, dengan empati, sehingga tanpa kekerasan langsung bisa keluar. Ini tidak mudah karena mengeluarkan sekitar
250 lebih bisa keluar dengan baik. Dan ini adalah kesempatan selama PPKM, dan kami jaga dengan kepolisian, dengan Satpol PP, ini 24 jam kita jaga. Dan ini bagaimana tidak lanjut, kita sudah mengirim surat terkait dengan informasi tata ruang, bahwa lokasi Lorong Indah ini adalah melanggar tata ruang. Itu masuk terkait dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dan ini kami menginformasikan bahwa ini harus dikembalikan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan peruntukannya. Dan kalau tidak, itu ada tindak pidananya dengan undang-undang RT/RW lah, undang-undang orang wilayah begitu. Sehingga nanti ini kan sudah kita beritahukan, sudah kita beri pemberitahuan kepada penghuninya. Mudah-mudahan mereka bisa sadar, bisa mengerti dengan baik, sehingga bisa diselesaikan dengan musyawarah. Harapan Pak Bupati ini bisa diselesaikan dengan baik tanpa ada yang dirugikan. Itu pemberitahuannya apa? Meminta untuk dibongkar atau gimana? Jadi kami hanya sesuai dengan undang-undang dan peraturan daerah agar dikembalikan sesuai dengan peruntukannya. Jadi kata semula. Iya. Karena memang tidak ada yang ber-IMB sama sekali. Itu tidak ada yang ber-IMB sama sekali. Jadi tidak ada. Kalau yang tadi 250 itu yang dari luar Pati semua, Pak? Kebanyakan dari luar Pati, ada yang Jawa Barat. Pada hari ini Pak, seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih lah untuk diberi penjelasan dari Pak Satpol PP, dari Satpol PP Kabupaten, sama Pak Camat, dan juga Pak Polsek, ada Pak dari mana. Terima kasih untuk penjelasannya. Jadi nanti kita bisa memberitahu untuk warga saya. Untuk hasilnya di sini bagaimana untuk pengarahan dari Pak Satpol PP dan Pak Camat. Itu terkait dengan pembongkaran itu ya Pak ya? Ya, masih itu. Karena ini kan minta disuruh mengisi belangko. Cuman dalam ini kan lokasi saya kan baru kosong untuk KKPM. Jadi nanti kalau sudah normal kita baru bisa untuk memberi penjelasan kepada warga. Kalau terkait dengan tadi rekan-rekan yang ikut tadi Pak, ada bentuk aksi protes atau Ya, gimana? jadi rekan-rekan mungkin ya kita ikut semua apa yang diberi penjelasan dari Bapak tadi. Tadi sempat mengisi formulir ya Pak? Ya, sudah boleh. Isinya apa Pak itu Pak? Kan? Tentang apa Pak itu Pak? Ya tentang itu lahan tanah sertifikat, terus nanti di jalan itu kerja apa. Kalau instruksi dari Satpol PP sendiri tadi seperti apa Pak? Ya seperti itu tadi. Ya enggak apa-apa, cuman untuk nanti ngisi belangko, dikasih belangko. Ada batas waktunya nggak Pak? Kita kan nunggu normanya pandemi ini. Kalau sudah normal kan baru anak-anak bisa masuk, orang yang punya hak milik bisa masuk, jadi kita baru bisa memberi penjelasan itu. Kalau ya seperti ini kan masih di rumahnya sendiri ini.